Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anda semuanya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa Allah Akbar. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Marilah berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi rabbil Wabil Islam Islami dina wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rabbi zidni Rabbi zidni ilma ilma warzuqni fahma. warzuqna. Amin. Baik, dan apa semuanya, sebelum kita masuk kepada belajar, Bapak ingin bertanya tentang kehadirannya terlebih dahulu. Pertama, Ananda Asiradi ada. Hadir, Pak. Baik, ketua. Sebagai ketua, apakah hadir semuanya teman-temannya? Alhamdulillah hari ini ada semua, Pak. Ada semua, Pak. Baik, pada hari ini materi kita adalah zakat. Ini adalah materi atau pelajaran keempat dari kelas 5. Adapun tujuan pelajaran kita adalah yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, harus mampu menjelaskan pengertian macam-macam zakat dan orang yang berhak menerimanya. Dan yang ketiga, Anda harus mampu untuk menyebutkan manfaat dari zakat ini. Ya, terlebih dahulu, marilah kita, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Anda tahu apa itu zakat? Apakah Anda tahu pengertian dari zakat? Coba Ananda Asriadi. Zakat tuh mengeluarkan harta yang kita miliki untuk fakir miskin, Pak. Baik. Yang lain, yang kedua, Anda Pak yang lain. Coba Ananda Rudi. Apa itu zakat? Mengeluarkan harta Pak. Baik. Yang kedua, ada Ananda yang tahu macam-macam zakat itu ada berapa? Dua kalau tidak salah, Pak. Dua. Baik, Bapak akan menjawabnya. Anda yang tadi menjawab itu sudah benar adanya. Yang pertama zakat adalah sejumlah harta yang kita keluarkan dengan sejumlah tertentu. Nah, di zakat itu ada namanya zakat fitrah dan ada nanti namanya zakat mal. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Itu pengertian dari zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan saja, bukan pada bulan yang lain, yaitu khusus bulannya. Baik, yang kedua, Bapak ingin membagi kelompok untuk Anda semuanya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, tugasnya kelompok A, anggotanya adalah Ananda Asyadi. Oke, Yang Pak. kedua, anggotanya Ananda Rudi dan Ananda Saidina Ali. 3 orang. Kelompok B itu Ananda Hendro, Ananda Musrizal, Ananda Afrindo. Itu kelompok B. Ya itu. Syaratnya itu yang ketiga Ananda Aril, Ananda Aranggi. Nah, itu 3 kelompok yang jadi itu tugasnya nanti ada tugasnya berdiskusi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, yang ketiga manfaat zakat. Dan keempat zakat mal. Sekarang silakan berdiskusi. Oke, Kelompok A Pak. tugasnya adalah ya. Kelompok A silakan diskusikan apa itu zakat mal. Nah, itu silakan diskusikan. Yang B, ya kelompok B, apa itu zakat apa? Siapa saja yang berhak menerima zakat itu kelompok B. Yang kelompok C apa manfaat zakat itu. Silakan Bapak kasih waktu kita 5 menit.
Oke, Pak. Selesai. Silakan kelompok A. Apa itu zakat mal? Siapa yang bisa mewakili menyampaikan pendapatnya? Kelompok A tadi yang sudah Bapak tunjuk, angkat tangan. Saya, Coba Pak. angkat tangan. Oke, silahkan. Apa itu zakat mal Ananda? Kalau nggak salah zakat mal itu zakat harta, Pak. Zakat Baik. harta kita yang mungkin sudah mencapai nisab, haul, yang mungkin kita sisihkan sebagian persen harta kita untuk diberikan kepada fakir miskin, Pak. Baik. Itu yang kedua, kelompok B, apa siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Siapa Ya, tadi Pak. kelompok B? Angkat tangan. Ya, Zespira Ini Hendro, Pak. Oh iya Pak Zis. ya, sebutkan salah satunya. Yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, Pak. Di Ya, antaranya adalah ada fakir, ada miskin, fisabilillah, mu'alaf, gharim, inusabil, amil zakat, dan rikob, Pak. baik. Sekarang kelompok C lagi. Siapa yang bisa mewakili? Apa manfaat dari zakat itu? Manfaat dari zakat untuk membersihkan jiwa kita, Pak. Alhamdulillah. Baik, anak bapak semuanya hebat-hebat. Masya Allah, Alhamdulillah. Dia benar. Zakat mal itu adalah, ini zakat fitrah tadi. Zakat itu adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Ya, yang dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Nah, sekarang tadi syarat wajib ini. Ini nanti akan ada tugasnya nanti ya. Tolong sampaikan nanti. Benar. Ya, apa yang disampaikan tadi, zakat itu adalah zakat harta. Ya, yang kedua yaitu siapa yang berhak menerimanya itu fakir miskin, ibnu sabil hamba sahaya, dan sabilillah dan syarat yang 8 itu. Dan syaratnya adalah tentang manfaatnya. Ya, kita melatih peduli kepada sesama kita. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama beragama Islam, yang kedua itu masih hidup pada akhir Ramadan. Yang ketiga memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Itu harus Anda pahami ketiga ini. Yang keselanjutnya waktu pembayaran zakat fitrah ini. Di waktunya itu habis bulan Ramadan. Ya contohnya pada hari ini terakhir bulan Ramadan, maka inilah yang wajib waktunya yang kita keluarkan yang paling utama. Kalau sudah naik mimbar, maka itu bukan tidak dinamakan lagi zakat fitrah, tapi sedekah biasa atau termasuk makruh. Selanjutnya lagi ukurannya. Ukurannya itu sebanyak 2,5 kg atau 3, liter. Ya, kalau seandainya kita membayar dengan beras, maka banyak itu 3,5 liter. Kita ukur. Nah, misalnya kalau kita bayarkan ya dengan berat kita timbang, maka beratnya 2,5 kg. Ya, kalau kita boleh kita pakai dengan beras, gandum dan sagu sesuai dengan kebutuhan pokok kita. Nah, boleh kita pakai dengan uang. Selanjutnya yaitu namanya zakat mal. Nah, ini yang Anda jawab tadi. Apa itu zakat mal? Zakat yang kita bayarkan menggunakan untuk bersihkan harta kita. Ya, kita contohnya bekerja sebagai pedagang. Maka dengan kita keluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai nisabnya selama 1 tahun. Ya, itu kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Selanjutnya, apa saatnya beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal sehat. Dan ketiga, merdeka. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama, ada namanya zakat emas. Yang kedua, zakat perak. Yang ketiga, hasil perniagaan. Yang keempat, hasil bumi atau pertanian. Contohnya, kita bertani. Kita sudah sampai 1 tahun. Kita keluarkan zakatnya. Yang kelima, rikas atau harta terpendam. Yang keenam, zakat binatang ternak, misalnya sapi, kerbau. Kalau sudah banyak, maka kita berikan zakatnya. Ya, yang misalnya lagi, yang saya tadi, ada namanya penerimanya berapa orang? 8 orang. Ada 8 golongan. Pertama, fakir. Apa itu fakir? Itu orang yang tidak punya pekerjaan. Dia tidak bekerja. Dia tidak cukup untuk
kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua namanya miskin. Miskin kan itu orang yang bekerja tapi tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil, orang yang mengumpulkan zakat. Nah, ya, itu amil namanya. Contohnya kalau kita lihat di masjid. Mu'alaf, itu orang baru masuk Islam. Nah, kita berikan zakatnya supaya mereka kuat imannya. Rikab, ini adalah orang yang sedang berhutang. Garim, garim itu orang sedang berhutang. Sedangkan rikab itu berbeda, hamba sahaya. Ya, bedakan ya, rikab itu hamba sahaya. Sedangkan itu orang sedang berhutang. Sedangkan sabilillah yaitu orang yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah. Dan sekarang ilmu sabil. Ya, ini orang sedang dalam perjalanan. Nah, inilah penerima zakat ini. Harus Anda pahami semuanya. Nah, ini apa manfaatnya? Yaitu yang pertama menolong orang yang sedang kesusahan. Kita sebagai orang yang peduli, kita harus selalu membantu orang lain. Yang kedua, membersihkan jiwa dan harta manusia. Jadi kalau kita jiwa dikotor, maka dengan berzakat bisa membersihkan harta jiwa kita tersebut. Yang ketiga, mendidik untuk bersifat pemurah atau dermawan. Kita tidak boleh pelit atau bakhil. Sebab bakhil itu adalah saudara-saudara setan. Yang keempat, memberikan kegembiraan di hati orang lain. Kalau orang penerimanya kita berikan, maka dia akan senang. Ya, contohnya kita berikan uang 50.000, maka dia akan senang dengan pemberian kita. Ya, kita rajin untuk bersedekah atau memberikan zakat. Yang kelima, terjalinnya hubungan kasih sayang terhadap sesama muslim. Maka kita akan mudah mendapatkan saudara. Maka itulah penyampaian Bapak pada hari ini. Semoga Ananda semuanya bisa paham dengan plan kita. Sekarang Bapak akan kasih tugas itu cari dalil tentang zakat ini. Surat apa dalam Al-Quran. Yang kedua tentang cara pembayaran zakat fitrah itu kita hitung. Kalau harga beras itu 20.000 per kilonya, berapa kalau kita bayarkan sebanyak 3 orang. Silakan dicari dan kita sampaikan pada minggu depan. Jadi itulah pertemuan kita pada hari ini. Pak Sudari dengan membaca doa Alhamdulillah. Coba kita silakan baca bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Subhanakallahumma wa warahmatullahi bihamdika wabarakatuh. asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum. astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Itu doa kalau kembali majelis ya. Nah, silakan kita tutup ya, kita pulang. Ya. Assalamualaikum Ya, Pak warahmatullahi Syadi. wabarakatuh.